Aplos yang meriah. Selamat datang komandan, selamat datang komandan, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang komandan, selamat datang komandan, selamat datang kami aturkan. Terimalah salam dari kami, ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sahabat kita, Komandan Haji Mohtar Makmun SHMH. Waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Rembang, Bapak Bupati, dan tentu saja memang Wakil Bupati yang hadir di sini, sekaligus penasehat Ansor Kabupaten Rembang, beliau Gus Anis Khalil Barok, dan tentu saja Bapak Kapolres, Bapak Dandim, serta seluruh hadirin yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat sekalian, dari perwakilan, saya lupa, ada Ketua PC beserta jajaran, dan juga Kasat Korcap dan juga jajaran, serta sahabat-sahabat sekalian dari perwakilan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang untuk mewakili dalam rangka memeriahkan Hari Santri dalam kegiatan Kemah Banser se-Kabupaten Rembang. Sahabat-sahabat sekalian, tolong sebentar sahabat-sahabat, saya juga belum minum dari tadi, boleh dicek itu botol saya. Kalaupun mau minum boleh, tapi jangan ribut ya. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan yang pertama, dan ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Hari Santri ini berawal dari resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan ditulis di dalam sejarah, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, jenderalnya terbunuh, meninggal di Surabaya. Coba sampai bayangkan, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, jenderalnya meninggal di Surabaya dengan resolusi jihad yang digelorakan para santri melalui istikharah para ulama dan para kiai pada tanggal 22 Oktober 1945. Sahabat-sahabat sekalian tahu bahwa Hari Santri ini ada hubungannya dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November 1945. Tanpa ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945, maka coro boso Jawane tangeh lamun ono Hari Pahlawan, karena pertempuran itu sejak tanggal 22 sampai tanggal 10 November itu dilakukan dengan sukarela dan sak duwene. Sing duwe kanuragan tokno kanuragan. Tapi saya tidak yakin Banser Rembang ini duwe kanuragan kabeh. Karena hanya 1 jam saja berpanas-panas keroyokan njaluk ngombe. Ini yang tidak dimiliki Banser sekarang, dan tentu saja harus kembali. Kalau kita mau al-muhafadhah ala qadimi sholeh,
menjaga nilai-nilai lama itu yang bagus itu, maka riadoh itu mulai harus ditekankan lagi. Saya ini dulu mau masuk Banser, sahabat-sahabat sekalian. Saya diminta dulu puasa 7 hari oleh bapak saya sebelum ikut diklat-sar. Apakah sahabat-sahabat pernah melakukan itu? Bahkan di beberapa tempat di Jawa Tengah, dalam posisi diklat-sar, mereka melakukan ritual puasa selama 3 hari 3 malam. Apakah sampai diklat-sar berpuasa seperti itu? Nanti kalau ikut kaderisasi yang berikutnya, minta kepada sahabat-sahabat yang menjadi pengurus PC atau Satkorcap. Karena apa sahabat-sahabat? Ini menjadi penting. Ini menjadi penting karena kekuatan sampean hanya satu, kekuatan doa. TNI dan kepolisian, mereka punya senjata api. Tapi kalau sampean tidak punya tameng berupa benteng, anti tembak, cara basa Jawane ditembak laka-laka, dibedil mecicil, iya kan? Saya yakin bapak-bapak kita, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, rikuh karo sampean itu karena sampean menang wirid dan menang doa. Tapi pun tidak begitu, saya belum tentu yakin juga. Sebetulnya mereka rikuh sama sampean semua karena sebetulnya jumlah TNI dan jumlah kepolisian masing-masing ada 600.000. Sementara 7 juta jumlah sampean semua ini se-Indonesia, bahkan sedunia. Rikuhnya karena jumlah, karena saya yakin kalau sama-sama keroyokan tangan kosong menang sampean, makanya mereka rikuh. Tapi saya tidak bisa jamin kalau sahabat-sahabat kepolisian DTNI pakai senjata api sampai jumlahnya 7 juta, tewas sampean semua. Kalau sampean semua tidak punya benteng. Sahabat-sahabat sekalian, pada tanggal 22 Oktober ini resmi dinyatakan sebagai Hari Santri berdasarkan dari keputusan Presiden nomor 22 tanggal 15 Oktober tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa apa? Hari Santri telah diakui oleh seluruh komponen bangsa ini, bahwa ini adalah hari di mana para santri mentasarufkan jiwa, raga, bahkan nyawa, memberikan sumbangsihnya untuk memerdekakan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ingin saya sampaikan, banyak sekali buku sejarah, tapi tidak satu pun yang mencatat. Untung masih ada keputusan Presiden yang kemudian membuat Hari Santri ini kembali diingat oleh orang sejagat. Dan perlu sampean ingat semua sahabat-sahabat, negara berdiri tidak selesai. Ketika negara berdiri, negara bingung. Diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Negara berdiri belum punya tentara. Maka para pendiri republik ini minta kepada para kiai, para ulama, para sesepuh agar para santri diseleksi untuk menjadi tentara keamanan rakyat. Sing duwe ijazah masuk TKR yang sekarang menjadi TNI itu. Sing orang duwe ijazah kemudian kembali ke pesantren. Ini tanggal 5 Oktober 1945 kemudian baru lahir yang namanya Tentara Nasional Indonesia. Kemudian tahun 1946 berdiri yang namanya Kepolisian Republik Indonesia. Lahir lagi kepolisian karena negara ngadeg, negara diproklamirkan sudah punya tentara tapi tidak punya kepolisian. Ini pun tidak lepas dari tasarruf para santri untuk bergabung menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi sampean tidak pernah ingat bahwa
tanggal 17 Agustus tahunnya 1945. Sampean semua ini jauh sebelum itu, tahun 1934. 1934 karo 1945 dhisik ndi? Maka lahirnya Gerakan Pemuda Ansor lebih dulu, baru kemudian terjadi proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah dalil. Nek ana wong takok mana sumbangsi NU, mana sumbangsi Ansor kepada negeri ini, dari tanggal lahirnya saja sudah kelihatan. Karena tahun 1934 Gerakan Pemuda Ansor berdiri, kemudian 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Kalau ditarik lebih jauh, Nahdlatul Ulama lahir dan berdiri pada tahun 1926. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bahwa karena sahabat-sahabat ini adalah komponen negeri ini yang ikut andil mentasarufkan jiwa dan raga, mendirikan negara ini, bahkan menyumbangkan kader-kader terbaiknya untuk masuk di dalam TNI dan kepolisian. Maka anggaplah bahwa ketika TNI dan kepolisian ini terluka, sahabat-sahabat harus ikut bergerak. Karena dari latar belakang sejarah, dari sisi sejarah sahabat-sahabat ini adalah merupakan kakak kandung dari TNI dan kepolisian. Akan tetapi sahabat-sahabat tidak boleh jumawa. Meskipun sahabat-sahabat ini kakak kandungnya TNI dan kepolisian, akan tetapi di dalam Nawa Prasetya sahabat-sahabat sudah bersumpah bahwa kami barisan Ansor Serbaguna taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu tidak boleh diabaikan, bahwa dalam tataran hukum tata negara, sampean semua ini adalah adik kandungnya TNI dan kepolisian. Maka saya minta bapak-bapak kepolisian, kalau Banser terluka, bapak juga harus ikut untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tapi kalau ada Banser terluka Pak, laporkan ke saya. Berarti mereka males keset, ora sregep riyadhah. Saya contohkan kemarin kasus di Kebumen. Ono Banser kemudian membantu kepolisian mengamankan jalanan. Kemudian ada anggota masyarakat yang terpengaruh dengan minuman keras. Banser dikeprui kok mempan. Saya ragukan kebanserannya, apalagi melawan para preman. Malu saya. Itu di Kebumen kemarin. Saya minta kepada Bapak kepolisian, kalau misalnya kasus ini tidak tuntas, saya tidak bisa janji. Karena waktu kejadian itu terjadi, malamnya ribuan Banser merapat ke Kebumen. Ada dari Wonosobo, ada dari Purbalingga, ada dari Banyumas, ada dari yang paling jauh Kabupaten Grobogan, ada dari Sukoharjo. Sukoharjo, Purworejo ada juga tentu karena di dekatnya. Tapi Sukoharjo terakhir lapor ke saya juga berkirim ke Kebumen sana. Untungnya Wakapolresnya adalah orang kita. Maka dengan baik hati beliau telepon ke saya. Dan tolonglah, jangan jadikan Kebumen ini rame-rame katanya. Akan tetapi sahabat-sahabat, meskipun dilarang, yang namanya Banser masih tetap ngotot. Jadi seluruh perbatasan di Kebumen ditutup oleh Brimob waktu itu. Seluruh perbatasan masuk ke Kebumen ditutup. Akan tetapi yang namanya Banser, saya minta karena hubungan baik dan Bapak Wakapolresnya juga orang kita sendiri, Pak, nek Banser dipenging tambah dadi. Mending sampean culke, dan saya janji mereka akan membesuk para preman yang sudah sampean tangkap. Karena keinginan mereka kepingin weruh raine tok preman-preman sing ngepruwi. Karena saya yakin Banser adalah orang-orang yang taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya yakin tidak akan main hakim sendiri.
Paham sahabat-sahabat sekalian? Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, saya berkali-kali menyampaikan dan forum ini adalah forum terbuka. Biasanya ini saya sampaikan di forum rakor tertutup. Karena ternyata setelah kami berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara, sudah florkan aja sekalian. Tidak usah tanggung-tanggung, kalau sampai jadi irup, sampaikan sekalian biar semua kader tahu. Sahabat-sahabat sekalian, pada awal tahun 2021, tepatnya bulan Januari, saya diminta bertemu dengan yang namanya para kombatan teroris itu. Di bawah pimpinan Sofyan Sauri. Dan kombatan teroris ini menyampaikan kepada saya bahwa ada 3 agenda yang akan dilakukan oleh para teroris aktif untuk melakukan pembusukan di dalam organisasi Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Pertama, program jangka pendek mereka adalah ingin memasukkan orang-orang mereka untuk ikut kaderisasi di dalam Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Entah itu baik melalui PKD maupun Diklat-SAR ataupun jenjang kaderisasi yang lain. Sampai tidak pernah menyadari itu. Sing sampean ngerteni bonar iku lho la opo gawe goro-goro. Diklat-SAR ate ono PKD barang ini untuk melakukan screening benteng awal. Agar supaya apa? Program jangka pendek para teroris yang akan menyusupkan orang-orangnya ke dalam Gerakan Pemuda Ansor dan Banser akan tersaring. Baru PKD, setelah itu kemudian masuklah Diklat-SAR, di screening lagi. Sampean paham screening ora? Screening cara wedi ku diayak. Endi pasir sing halus, endi pasir sing kasar. Nek sing pasir kasar dienggo ngecor. Tapi nek sing pasir sing halus kanggone ya sing halus-halus. Mangkane tertinggal sampean. Kalau program jangka pendek teroris ini jebol, maka program jangka menengahnya adalah nek wis duwe sertifikat, mereka akan ikut kontestasi dan menjadi salah satu pengurus baik itu di jajaran PAC maupun PC. Kalau mereka bisa lolos sampai situ. Dan target jangka pendek, jangka panjangnya adalah setelah menjadi pimpinan, maka mereka akan didorong untuk melakukan amaliyah. Nek ono kasat korcap atau ketua PC atau jajaran PC, jajaran satkorcap melakukan bom bunuh diri, maka sudah tidak ada ceritanya lagi. Teriakan sampean NKRI harga mati, nek sampean bengok-bengok NKRI harga mati, diguyu karo masyarakat. Ini adalah hal yang harus saya sampaikan di forum-forum terbuka berdasarkan koordinasi kami dengan Badan Intelijen Negara. Saya sudah keliling di seluruh Jawa Tengah. Mengadakan rakor dan forum-forum seperti ini harus saya sampaikan dan untuk menggugah sahabat-sahabat sekalian agar supaya apa? Lebih berhati-hati dalam melakukan perekrutan kader. Yang selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, bahwa peringatan Hari Santri ini diperingati oleh seluruh PC GB Ansor se-Jawa Tengah. Yang saya ketahui yang mengadakan kemah seperti Rembang ini, saya hitung ada sekitar 12 PC. Yang pertama kemarin di Banyumas, kemudian Banjarnegara, lanjut kemudian di Wonosobo, lalu di mana lagi dan kemarin? Sragen. Saya hitung ada 13 PC yang melakukan hal sama ini. Memang PW saat ini belum mengadakan kemah bakti seperti yang kebiasaan kita lakukan. Akan tetapi bangunnya, tergugahnya PC-PC untuk melakukan kemah bakti seperti apa yang dilakukan oleh PW merupakan bentuk dari semangat sahabat-sahabat yang ada di PC agar supaya mesin dan energi ini tetap hidup. Mesin dan energi sahabat-sahabat ini tetap nyambung silaturahimnya pasca pandemi yang 2 tahun sahabat-sahabat sekalian
koyok mati ora, urip ora. Karena tidak boleh berkegiatan, termasuk kegiatan sekecil apapun sampean pasti akan disemprit karo polisi. Sahabat-sahabat sekalian, apakah PC GP Ansor Kabupaten Rembang sudah pernah mengadakan program kerjasama dengan Kapolres terkait pengadaan SIM? Dorong itu nanti. Dorong ketua PC dan Kasat Korcapnya. Karena ini akan menjadi syarat mutlak ketika kami nanti akan melakukan atau sahabat-sahabat meminta diklat sus banser lalu lintas, maka syarat mutlak akan kami terapkan harus punya SIM yang akan masuk di Balantas. Kalau boleh saya tunjuk jari coba, yang merasa Balantas yang mana? Di Balantas, 1, 2, 3, mana lagi? Sampean duwe SIM ora? Sampean jenenge banser lalu lintas, jangan sampai sampean marayolo nek urung duwe ndang didaftar itu Pak Kasat Korcap, siapa saja orangnya. Jangan sampai sahabat-sahabat sekalian berpakaian dan memilih menjadi satuan khusus banser lalu lintas, akan tetapi sampean tidak memiliki surat izin mengemudi. Ini bahaya. Saya ragukan itu nanti. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, di hari santri ini saya melihat wajah-wajah sahabat-sahabat sekalian begitu, sebetulnya sih saya sebetulnya ragu dari tadi. Akan tetapi setelah sampean semua duduk bersila, energi itu kembali terkumpul. Meskipun di saat berdiri saya lihat, saya tidak tahu apakah itu tadi belum sarapan atau karena kekenyangan, saya tidak tahu. Saya lihat goyang-goyang di tengah sepoi-sepoi angin pantai ini. Akan tetapi ketika sahabat-sahabat semua duduk, saya lihat sahabat-sahabat sumringahnya luar biasa. Tapi nek ono upacara lungguh silo itu ya ora umum. Jadi terpaksa sampean harus berdiri dan banser harus kuat. Karena saya bilang tadi di dalam tataran sejarah, sahabat-sahabat ini menjadi kakak kandungnya TNI dan kepolisian. Tidak boleh sahabat-sahabat, tidak boleh sekali lagi melupakan bahwa sahabat-sahabat ini orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang tentu saja tidak berkecukupan. Saya yakin dari wajah-wajah ini ekonomi menengah ke bawah semua. Yang menengah pun hanya seberapa. Akan tetapi waktunya mentasarufkan jiwanya, raganya, lungo bensin tuku-tuku dewe. Kalau sahabat-sahabat ini bukan orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak didudul, tidak didemek atine oleh pangeran, ora dikai hidayah karo pangeran. Wong edan apa piye? Sampean polisi ora, tentara ora. Maca seragam sepatune padha karo polisi, padha karo tentara. Bensin tuku-tuku dhewe. Seragam tuku-tuku dhewe. Ya ora? Bahkan ojo maneh keluargamu, tonggomu iku lho heran. Iku jan-jane bangsa apa? Norak nerek mrono mrene koyok polisi koyok tentara, tapi ora polisi ora tentara. Mesti tanda tanya besar. Jadi banser iku bayarane piro? Nah, iku pikirane wong sing kedonyan. Tapi karena ini banser, orang-orang yang mungkin dianggap oleh orang lain setengah gila, bahkan orang waras kayaknya. Karena kalau sampean semua tidak dapat hidayah, orang mungkin sampean mesti izin nganggo ini kita omong ini. Nek wong waras nih. Tapi karena sampean tidak waras dan tidak warasnya ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngasih izinmu ditutupi karo pangeran. Bahkan sampean ini kalau misalnya dikasih gelar oleh orang-orang bahwa sampean ini wong edan polisi, karo wong edan tentara,
Sing ngadeg ning ngarepmu iki berarti komandane wong edan polisi karo wong edan tentara sak Jawa Tengah. Ya apa ora? Wis ngono ae. Soale tak kaya basa ndaki ora kate paham. Karena saya tahu persis SDM sampean ini moncaura. Ono sing lulusan SD, ono sing lulusan SMP, lulusan SMA, S1, S2, doktor ya ono. Tapi beberapa gelintir. Tapi masih lumayan. Kasat Korwil yang dulu penggaweane iku mulang polisi sing S2. Sing saiki dadi Ketua KPU Republik Indonesia, sahabat Hasyim Asy'ari. Ojo keplak-keplok. Ngene ku aku sing gak enak. Bareng Kasat Korwil sing saiki penggaweane ora mulang polisi, tenggojloki polisi. Paham? Karena apa sahabat-sahabat? SDM yang moncaura ini, yang membuat sahabat-sahabat ini struktur itu, nek dadi tenan. Karena susah. Mulang banser karo mulang polisi, itu luwih gampang mulang polisi. Ataupun mulang tentara. Karena mereka masuk TNI, masuk kepolisian, nemnya harus sama semua. Otaknya akhirnya kemampuannya rata. Tapi nek mulang banser, nek aku mulang cepet-cepet, ya ora? Sing kepondal-pondal lulusan SD karo SMP. Nek tak bulan beleni karena aku gatekno sing SD karo SMP, sing S2, S3, iku instruktur cap opo? Kok di bulan baleni? Ya ora? Maka mulang banser, mulang ansor, nek dadi ngungkuli dosen, saya yakin itu. Opo maneh ganjarane? Karena tidak ada lain, tidak ada bukan niat sahabat-sahabat sekalian. Beransor, berbanser ini tak kira hanya satu, niatnya hanya ibadah. Dan saya minta, saya mengingatkan sekali lagi sahabat-sahabat. Sekali keluar rumah, maca bismillah, nawaitu niat ingsun, ansoran, banseran, krana ikhlas, ngibadah lillahi ta'ala, itu ganjaran. Tapi nek kowe metu mak jerandal, angger blusuk lawang omah, ya ora? Metu mospro ora dadi, ora ono niate masalahnya. Itu yang dinamakan pengabdian. Beda pengabdian banser dan beda pengabdian TNI dan kepolisian. Gojlokan maneh ceritanya. Karena pengabdian TNI dan kepolisian anggarane teko negara ora karu-karuan. Sak seragam-seragame dianggarno. Durung. Pak, percaya Pak wong gojlok Pak. Titeni Pak, sampean titeni. Kok nyatet karo kasat tintel kowe. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, sampean tidak boleh kecil hati. Karena rasa sumuge atine sampean justru lebih besar. Saya yakin kalau kepolisian dan TNI 3 bulan gajinya telat, mesti demo ora karu-karuan. Tapi karena sampean tidak pernah ada yang gaji, sampai kiamat orang digaji, anteng aja. Ya ora? Karena apa? Sampean mengabdikan kepada bangsa dan negara ini bukan berharap prestasi. Maka dari itu ini ada hubungannya bahwa di dalam gerakan pemuda Ansor NU Sakbanome itu tidak ada yang namanya jabatan prestisius. Yang ada adalah amanah. Maka dari itu nek ono wong ora kepilih jadi ketua PAC, ora kepilih jadi kasat koryon, ora kepilih jadi ketua PC, ora kepilih jadi kasat korcap, kok mutung? Maka perlu dipertanyakan bahwa dia tidak memahami bahwa jabatan di NU, Ansor dan Banser ini adalah amanah. Jabatan prestisius itu adanya di TNI, kepolisian, dan jabatan-jabatan yang lain
Sing angger ono gajine itu namanya jabatan prestisius. Karena dalam pekerjaannya dia diganti berupa prestasi sing jenenge gaji. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, untung ini tadi, untung sekali tidak terjadi hujan di sini. Kalau terjadi hujan, saya sudah berdebar-debar dari tadi. Karena kalau saya sudah naik panggung begini tidak mungkin saya tidak pegang mic. Karena sekali pernah saya diminta untuk menjadi irup di Kabupaten Batang. Hujan angin gak karu-karuan. Entah bagaimana, mic saya pegang, nyetrum ora karu-karuan. Aku itu rasanya redekku gak karu-karuan. Arep kaget, irup ora kaget. Nyatane aku mak wet temenan. Wis ngene sing ringan-ringan seneng. Kowe seneng mesti urusan ngene-ngene iki. Bahasa sing ndaki-ndaki nanti biar para pimpinan saya, para pimpinan sahabat semua itulah nanti yang memberi saya masukan dan arahan. Nek sahabat-sahabat semua wis pokoke iku mau. Karena tak delok ijazah monco ora, pokoke pidatone koyo pengajian, koyo mau itu khasanah ngono wis anggap. Pakai basa ndaki-ndaki ya wis mbuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira sudah hampir 1 jam saya berdiri di sini. Nek mbok tutuk-tutuk no, kowe iso bablas ora sembahyang asar. Aku eling ket mau nabrak asar iki. Janjane aku mbok kon ngadeg kene 2 jam setengah kuat. Tapi sayang 1000 sayang, sampean duduk saya berdiri. Bu anggap aku jin pemalaikat duwe kesel juga saya ini. Kowe karek guyang-guyu karo kepuk tangan, bu anggap kirun apa piye aku. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian saya lanjutkan kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bertemu dan bersilaturahim, kita bergembira nyambung silaturahim lagi. Ono arane orasi kebangsaan ora paham, kowe ora paham. Orasi ku pakalan nopo? Wis pokoke ngene iki. Nek tak kei materi berat-berat tidak bisa sampean cerna. Maka harus dibahasakan dengan bahasa merakyat. Harus dibahasakan dengan bahasa-bahasa ala Banser. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, saya datang ke sini tidak memakai PDH akan tetapi memakai PDL untuk menghormati hari santri ini dan menghormati undangan dari sahabat-sahabat Ansor Banser Kabupaten Rembang. Asline semua ora karu-karuan nganggo PDL. Aku ngrasakno dhewe karena saya tahun 96 sudah menjadi Banser. Dan sampean saya kira baru 5 tahun, 3 tahun. Jadi wajarlah kalau saya menjadi komandane wong edan polisi karo edan tentara. Karena proses saya panjang sekali. Tidak seperti sahabat, mana tadi Pujianto? Mana sahabat Pujianto? Coba berdiri sahabat Pujianto. Saya tadi terkejut, sekretaris PCGP Ansor memakai seragam PDL. Saya baru lihat ini ternyata gagah juga dia. Tapi sayangnya ora patin duwe tata krama, takok karo aku terus. Iki piye carane nggo seragam PDL? Sabuke ning jero apa ning jaba iki? Aku jawab, aku kaset korwil Ji. Nek kowe takok kono karo kaset korcap, kaset korwil ditakoni piye nggo seragam. Iku bakune wektu ana materi kebanseran tutuk ta ora? Sampe takoni. Oh tak kandhani nek nganggo seragam polos kaya aku ngene iki Ji, bajune masuk. Tapi nek doreng kaya ngene iki ning jaba. Dan ini masih akan kita sempurnakan lagi. Ben kowe ora patek-patek pecotet. Karena kowe mlebu Banser gak tak seleksi fisik ora. Sing penting kowe gelem khidmah. Sampai kadang nek baris aku ndelok iku ono cedhi dhuwur. Ngarep dhuwur, kuwi cedhi. Patek plentar, modot mulai ra karu-karuan. Tapi apapun itu, sahabat-sahabat sekalian saya yakin harapan sampean semua adalah mati dan meninggal dalam bertugas. Karena itu akan menjadi bekal dan merek sampean menjadi merek mati syahid. Termasuk saya, setiap kali saya bertugas keluar, saya minta kepada Allah, jadikanlah meninggal saya nanti di perjalanan ini. Ya Allah, sekali saya keluar pasti begitu. Dan saya yakin semua Banser pasti mempunyai niat dan keyakinan seperti itu. Nek ora tak arani Banser abal-abal. Sahabat-sahabat sekalian yang terakhir, saya ingin kalau tadi inspektur upacara
menyambungkan yel-yel yang sudah biasa kita dengar. Akan tetapi saya ingin memberikan satu bekal kepada sahabat-sahabat sekalian. Karena Hari Santri dan Resolusi Jihad ini adalah bentuk kontribusi dan sumbangan dari santri-santri untuk memerdekakan negeri ini. Maka saya ingin menambahkan satu yel-yel kepada sahabat-sahabat sekalian yang menjadi ciri dari Banser Jawa Tengah. Tambahan yel-yel itu ketika nanti saya berteriak resolusi jihad, sahabat-sahabat harus berteriak merdeka. Karena Hari Santri ini menjadi sumbangsih dan kontribusi para santri dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya minta sahabat-sahabat sekalian berdiri. Sahabat-sahabat ingat, ketika saya berteriak resolusi jihad, sampean semua harus menjawab merdeka. Resolusi jihad. Resolusi jihad. Resolusi jihad. Sampai entek suaraku. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komandan, terima kasih komandan, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih komandan, terima kasih komandan, terima kasih kami aturkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Hadirin para tamu undangan.